Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam keadaan virtual, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita yakni kita thalabul ilmi atau mencari ilmu. Semoga dengan langkah kita semacam ini kita diberi kemudahan oleh Allah dan nantinya diangkat derajatnya oleh Allah, dan juga bahagia, sukses, selamat juga dunia dan akhirat. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, kemarin kita membahas tentang ibadah haji, nanti kita membahas tentang zakat yang terakhir nantinya untuk bab ini yaitu wakaf. Jadi hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Sebelum kita lanjutkan materi kita baca Ummul Quran. Semoga dengan langkah kita semacam ini kita diberi oleh Allah kemudahan dan tercapai segala keinginan dan cita-cita kita, bermanfaat baik buat agama, bangsa dan negara, tentunya sukses ya dunia dan akhirat. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni hikmatan wa fahma. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, kalau kemarin tentang ibadah haji masuk rukun Islam yang kelima, di sini kita lanjutkan yaitu tentang zakat. Jadi yang pertama yang kita bahas pengertiannya. Adapun secara lughat yaitu secara bahasa tumbuh, suci dan berkah. Tentu saja kalau tumbuh berarti sesuatu yang kita distribusikan sebagai zakat di situ akan tumbuh, berkembang. Samping itu juga suci, mensucikan jiwa kita. Kalau zakat fitrah berarti mensucikan jiwa kita. Kalau zakat mal nanti yang kita bahas juga yaitu mensucikan harta kita. Dan berkah ini bisa kita gambarkan itu tidak harus banyak, tetapi kalau sudah menyangkut berkah, apapun keadaannya, apapun jenisnya, dan apapun takarannya banyaknya, itu cukup dan bermanfaat juga. Bisa dikatakan semacam itu kalau berkah. Dan kalau secara istilah, yaitu pemberian yang hukumnya wajib, kita tahu juga bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Sifatnya tertentu, hartanya juga tertentu, dan ukurannya juga tertentu, diberikan kepada orang tertentu pula. Jadi pemberian yang wajib dari harta tertentu. Tidak semua harta atau tidak semua yang kita miliki itu kita harus mengeluarkan zakat. Dan menurut sifatnya juga tertentu, ukurannya tertentu, kepada orang tertentu pula. Kalau kita bahas orang tertentu, berarti orang yang berhak menerima zakat kan ada 8. Ada fakir, ada miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, ghorim, ibnu sabil, dan sabilillah. Kepada orang tertentu pula. Ukurannya juga tertentu. Ukuran ini nantinya kita bahas ke nisabnya atau nisab. Nah, sifatnya juga tertentu. Ada kalanya kalau pertanian itu sifatnya harus kuat tahan lama. Jadi tidak semua jenis yang ditanam oleh bapak tani itu semua dizakati. Jadi sifatnya tertentu, hartanya juga tertentu. Jadi ini pengertiannya. Sekali lagi, kalau secara bahasa yaitu tumbuh, suci dan berkah. Kalau secara istilah pemberian yang wajib dari harta tertentu, menurut sifat-sifatnya juga tertentu, ukurannya tertentu, dan kepada orang yang tertentu pula. Yang kedua, tentang hukum zakat. Tadi Pak Umam sudah membahasnya, bahwasanya hukumnya wajib. Di sini ditopang oleh surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa atuz zakat di situ ditekankan oleh Allah
untuk mengeluarkan zakat. Di Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga yaitu syarat. Syarat di sini ada dua. Jadi untuk subjeknya dan ada juga untuk objeknya. Jadi syarat ini dibagi menjadi dua. Kalau untuk subjeknya kepada orangnya, yang pertama itu harus Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak wajib zakat. Merdeka. Merdeka ini bukan hamba sahaya. Balik. Jadi ketika manusia itu balik baru mengeluarkan zakat, meskipun kaya, tapi kalau dia belum mencapai usia balik, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan yang keempat sini berakal. Jadi orang yang berakal itu betul-betul menjadi syarat sebuah ibadah. Banyak yang menentukan, hampir semuanya lah menentukan bahwasanya berakal. Kalau mulanya kan kategorinya free, tidak ada kewajiban sama sekali dalam kehidupan, yaitu bagi orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal ini sudah free semuanya. Di orang gila itu bebas dalam beribadah dan lain sebagainya, bebas, tidak ada hukum bagi orang yang tidak berakal. Untuk objeknya di sini ada 6. Yang pertama milik penuh. Jadi kalau harta itu masih belum miliknya atau bukan kategori miliknya penuh, itu tidak berkewajiban zakat. Ini harta mutah, bukan hartanya siapa, harta orang tua saya atau harta tetangga saya, itu tidak usah dizakati karena itu bukan termasuk milik sampean penuh, masih milik orang lain atau dikategorikan bukan milik sampean sama sekali. Berkembang di dagang, peternakan, pertanian itu berkembang. Kalau tidak berkembang tidak usah dizakati. Mencapai nisab. Nisab itu ukuran diwajibkannya zakat. Ukuran minimal bagi sesuatu barang yang di situ memang berhak untuk dikeluarkan. Yang nomor 4, lebih dari kebutuhan. Jadi Islam itu betul-betul tidak ada kategorinya mempersulit hambanya. Kalau misal penghasilannya miliaran tapi kebutuhannya juga miliaran, bahkan besar pasak daripada tiang, 1 bulan 1 miliar tapi habisnya bisa jadi 1.100.000.000, ya gak usah zakat. Jadi tidak diukur dari banyaknya barang itu, tetapi di situ juga lebih dari kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan, di situ baru dikalkulasi. Kalau sudah mencapai nisab baru mengeluarkan zakat. Lebih dari kebutuhan pokok ya. Bebas dari hutang. Ini juga termasuk kriteria syarat dari objeknya. Jadi kalau banyak hutang berarti malah bisa jadi dia berhak menerima zakat, karena kategorinya ghorim itu termasuk mustahiknya zakat, orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang mengeluarkan namanya muzaki, orang yang menerima adalah mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Tadi ada 8 ya. Terus berlaku 1 tahun atau yang dinamakan haul itu 1 tahun. Jadi zakat itu tidak setiap hari, setiap minggu, bulan, tetapi hanya 1 tahun sekali. Kalau setiap hari Pak mengeluarkan sebagian harta dari harta kita Pak, itu bukan namanya zakat, tapi sedekah bisa, infak bisa, ya selain zakat. Karena apa Pak? Karena zakat itu berlaku dalam jangka 1 tahun. Pengertian sudah, hukum sudah, syarat sudah. Memang zakat ini juga tergolong harus kita bicarakan agak lama sebetulnya, tetapi berhubung pandemi semacam ini, ya sekilas nanti kalau kita tatap muka kalian bisa ya sharing lah Bapak Umam berbakti, kita sharing, kita tanya jawab, silahkan. Mungkin ada yang kurang paham. Untuk rukunnya di sini ada 3, yaitu kita harus betul-betul pelepasan, terus penyerahan kepada amil. Setelah dari penyerahan kepada amil,
amil tersebut mendistribusikan kepada orang yang berhak yang ada 8 tadi. Fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, warin, dan seterusnya. Anak-anakku yang aku banggakan, ya, setelah pengertian hukum zakat, syarat, rukun, terus yang selanjutnya yaitu macam-macamnya zakat. Om tadi sudah menjelaskan bahwasanya pensucian atau ya suci. Jadi zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Fitrah itu juga 1 tahun. Jadi sebelum hari raya, dimulai bulan Ramadan, awalnya bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri itu mengeluarkan zakat sebanyak 2,7 kg. Jangan 2,5, engko nek ngepres apabila ada kurangnya eman-eman nantinya kalau zakat fitrah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi zakat fitrah 2 dilebih aja 2,7 kg. Ini untuk apa Pak Umam? Untuk mensucikan jiwa kita. Jadi kalau mal ini mensucikan harta kita. Mulai definisinya tadi ada yang dinamakan suci dan berkah juga nantinya, tumbuh juga. Dan zakat mal itu apa saja Pak Umam yang perlu dizakati? Yang pertama emas dan perak, binatang ternak, pertanian, perniagaan atau perdagangan itu ada lukoto, ada rikas, ada profesi. Di emas dan perak ini nisabnya di sini 85 gram. Kalau perak Pak Umam 595 gram. Jadi cara menghitungnya Pak Umam, kalau nisabnya 85 gram, misal sampean punya emas 85 gram, ini sudah mencapai nisab kan? Misal harga emas 800.000 saat ini misal, berarti kan kita kalikan 85 kali 800.000, berarti ada 68 juta. Nah, kalau sudah terkumpul uang sekian 68 juta, ini langsung kita kalikan berapa Pak Umam yang harus dikeluarkan itu 2,5%-nya dari hasil penjualan atau hasil nisabnya yang 85 gram ini. Kalau 68 kali 2,5 berarti 1.700.000. Nah, inilah yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun. Diberikan kepada siapa Pak? Yang diberikan kepada salah satu boleh dari orang yang orang berhak menerima zakat yang ada 8, atau diberikan kepada 2 orang, 3 orang, silahkan. Berarti 1.700.000 ini yang bukan hak kita, tetapi orang yang berhak menerima uang ini adalah orang atau disebut mustahiknya zakat. Jadi ini kategorinya bukan uang kita, tapi harus kita distribusikan kepada orang yang betul-betul berhak menerima zakat. Misal kalau harga emas 500 Pak Umam, 85 gram. Misal harga emas sekarang 500.000. Ya sekali kita kalikan, berarti 85 kali 500 42.500. 42.500 terus kita kalikan 2,5%-nya. Berarti 1.062.000 ini yang kita keluarkan zakat tersebut. Kalau perak Pak Umam tadi, kalau nisabnya 595 gram, ya sama seperti ini.
harga perak sekarang berapa, sama kalikan, terus sama kalikan 2,5%-nya dari harta tersebut, distribusikan atau berikan kepada orang yang berhak menerima zakat, biar harta kita tumbuh, suci dan berkah, dan itu memang kewajiban kita yang harus kita lakukan. Mas, perak, sudah. Terus binatang ternak di sini nanti sampean buat tabel yang bagus ya. Jadi sama dibuat sendiri, unta, sapi, terus kambing. Misal punya unta berapa harus mengeluarkan berapa, terus zakatnya emas tadi nisabnya berapa dan lain sebagainya, biar kalian kalau belajar juga enak nantinya. Kalau unta di sini, ini tadi ditulis Pak Umam, kalau 5 ekor, 1 ekor kambing usia 2 tahun, 10 itu mengeluarkan 2 ekor usia 2 tahun, 15, 20, 25, 36, 46, 61, sama cari tabelnya. Nah, insya Allah di internet juga ada di situ. 91, 121. Dan catatannya jika mencapai 140 ekor, setiap kelipatan 40 itu 1 ekor unta betina. Usianya 2 tahun. Jadi dikelipatkan, kalau sudah 140 berarti nanti kelipatan 40 itu ditambah 1 ekor unta betina yang usianya 2 tahun. Kalau kelipatan 50, 1 ekor betina usianya 3 tahun. Itu nisabnya unta. Kalau nisabnya sapi Pak Umam 30 ekor itu mengeluarkan 1 ekor sapi. Kalau 40 ekor mengeluarkan 1 ekor juga tapi usianya 2 tahun. Kalau 60 berarti 2 ekor usianya 1 tahun. Setelah 60 ekor maka setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi usianya 1 tahun. Jadi misal punya sapi 60 berarti harus mengeluarkan 2 ekor sapi usianya 1 tahun. Nek 60 punya 60 ekor sapi mengeluarkan 2 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Kalau 70 ekor berarti Pak Umam, berarti 1 ekor 1 tahun dan 1 ekor 2 tahun. Tadi kan kelipatan yang 30, setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi yang usia 1 tahun. Setelah kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi usianya 1 tahun. Berarti kan kalau 70 1 ekor 1 tahun dan 1 ekor 2 tahun. Kalau 120 berarti 44 ekor 1 tahun atau 3 ekor 2 tahun. Kambing itu 40 mengeluarkannya 1 ekor, 120 2 ekor, 201 3 ekor, 400 4 ekor. Dan 500 kalau sudah mencapai 500 kambingnya itu kelipatannya 100 berarti baru di situ mengeluarkan 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun, 500, 600, 700 dan seterusnya. Ini binatang ternak. Kalau pertanian tadi Pak Umam sudah menjelaskan di sini sifat-sifatnya juga. Jadi sesuatu yang kuat ditahan, dia tidak mudah untuk busuk atau rusak dan lain sebagainya. Nah, kalau di tanah Jawa ini, ya terutama umumnya di Indonesia, itu makanan pokoknya itu adalah nasi, ya, nasi atau berarti kan padi. Di sini kalau sudah padi, jagung, ya dizakati di sini. Kalau pertaniannya itu menggunakan air yang beli, itu nanti nisabnya 5%. Kalau tidak beli itu 10%. Jadi kalau gabah biasanya Pak Umam itu 1 ton itu mengeluarkannya 10%, berarti 1 kuintal. Kalau airnya beli berarti 5%-nya dari 1 ton berarti 50 kg atau setengah kuintal. Perniagaan atau perdagangan itu larinya ke sini, larinya ke emas tadi. Jadi
harta, misal kalian dagang, di situ mempunyai uang tunai itu sebanyak 75 juta lah. Setelah itu barang yang kalian total, misal 20, barangnya ditotal semua yang masih ada yang belum terjual, misal 20 juta juga. Berarti kan 75 dan 20, 95. Terus uang yang belum dibayar oleh orang-orang yang pedagang atau langganan sampean, misal 5 juta, dan di total menjadi 100 toh, 100 juta, dan tidak punya hutang sama sekali, langsung berarti di sini. Seandainya emas sekarang harganya tadi 800, itu kan ketemunya 68, ini menjadi patokannya. Jadi menjadi patokannya. Kalau sudah mencapai 68 perniagaan sampean, itu baru mengeluarkan zakat. Misal dagang sampean sama hitung, semuanya kalkulasi hanya 25 juta dalam jangka 1 tahun. Kalau dilarikan ke sini berarti di bawahnya 68 juta, berarti tidak usah zakat. Kalau 100 juta Pak Umam berarti sudah mencapai nisab, harusnya mengeluarkan zakat. Berarti 100 juta kali 2,5%-nya berarti 2,5 juta. Ini perniagaan. Kalau lukotoh atau rikas, kalau lukotoh ini sama nantinya 2,5. Rikas ini yang berbeda. Apa perbedaannya Pak Umam? Kalau lukotoh itu menemukan sesuatu, menemukan emas atau perak yang di situ kira-kira masih ada pemiliknya, yaitu berupa gelang atau giwang yang kira-kira saat ini itu masih ada pemiliknya. Kalau rikas Pak Umam, ini yang sudah tidak dimungkinkan lagi ada pemiliknya. Misal di dalam tanah terus berupa lempengan, tapi di dalam tanah yang sudah dalam gitu, terus kok menemukan emas tersebut yang jero lemah dan tidak mungkin ada pemiliknya, harta karun lah di sini. Di ini nisabnya itu tidak 2,5 tapi 20%. Di situ di total, terus kalau sudah mencapai nisab kalikan 20% dan berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Profesi juga semacam itu. Jadi tadi di sini syaratnya di situ sudah bebas hutang juga. Jadi dikalkulasi mulai Pak Umum tadi tidak diukur dari banyaknya penghasilan. Kalau pengeluarannya banyak, ya berarti tidak usah mengeluarkan zakat kalau tidak mencapai nisab. Jadi profesi juga di situ dikalkulasi. Kalau sudah memang mencapai nisabnya larinya ke mana Pak Umam? Ke emas ini tadi. Kalau sekarang misal harga 800 berarti 68 juta ini menjadi patokan. Kalau misal harganya 500 berarti yang 42 ini yang menjadi patokannya. Biar apa sih Pak Umam? Harta kita itu kita jagati tadi. Di samping kewajiban biar harta kita juga berkah, di samping berkah juga biar suci ya, suci dan tumbuh tidak malah mempersulit diri kita, harta kita. Jangan sampai nantinya malah menjerumuskan diri kita, harta kita. Banyak toh Pak Umam orang kaya nantinya juga, atau orang kaya tetapi tidak berkah, hartanya banyak, tidak menyelamatkan jiwanya juga banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan. Jadi tadi Pak Umam sudah bilang buatlah tabel di nisabnya zakat mal ini, dibuat yang bagus, toh juga buat kalian sendiri. Jadi semoga Pak Umam juga sampean betul-betul orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Apabila di sini sudah hukumnya wajib, semoga kita juga ikhlas dan betul-betul pure untuk menjalankannya, tidak menentangnya. Kurang lebihnya, Pak Umam mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan sukses buat kita semuanya juga. Wabillahi
Ada kurang lebihnya, mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.